Dalam ajang balap endurance terdapat banyak mobil yang diikuti, yaitu mobil prototype dan GT atau Grand Touring. Mobil GT terbagi menjadi beberapa sesuai regulasi, yaitu GT3 dan GTE. Pada umumnya, kedua mobil regulasi ini nampak sama, padahal terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Di sini kami akan menjelaskan perbedaan antara GT3 dan GTE. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kedua regulasi ini memiliki kesamaan secara fisik. GT3 diperkenalkan oleh Stefan Rattel, bos dari Stefan Rattel Organization pada tahun 2005. Sedangkan kelas GTE menggantikan GT2 pada tahun 2012. Pada FIA WEC, tim yang mengikuti kelas GTE wajib menggunakan mobil dengan spesifikasi GTE, setelah pada tahun sebelumnya diperbolehkan menggunakan mobil GT2. Kompetisi yang diikuti oleh kelas GT3 adalah GT World Challenge, British GT, ADAC GT Master, Intercontinental GT Challenge, International GT Open, IMSA, dan lain sebagainya. Sedangkan mobil GTE mengikuti seri FIA WEC dan European Le Mans Series. Para tim yang mengikuti GT3 hanya tim customer yang diperbolehkan. Pabrikan tidak diperbolehkan mengikuti ajang dengan regulasi GT3 agar mencegah terjadinya perang pabrikan. Karena dalam kompetisi GT3 tidak terdapat pembatasan dimensi, kapasitas, hingga tenaga mesin. Misal tim WRT merupakan tim customer dari Audi, sehingga tim ini menggunakan mobil Audi R8 LMS Evo. Untuk GTE, pabrikan diperbolehkan mengikuti kategori tersebut. Soalnya penyelenggara memberlakukan regulasi yang ketat dengan spesifikasi tertentu, misal dimensi, kapasitas mesin, dan teknis lainnya. Inilah yang membuat tim pabrikan menyiapkan dan mempertajam performa dengan terbatasnya regulasi. Berbeda dengan GT3, regulasi GTE beberapa kali mengalami revisi oleh FIA dan ACO agar performa mobil lebih unggul dibandingkan GT3. Revisi difokuskan pada bagian aerodinamika. Bagian depan mobil GTE dipasang splitter dan pada bagian belakang dipasang diffuser. Ini membuat mobil GTE terlihat agresif dan mengingatkan kita pada era kejayaan GT1. Sedangkan mobil GT3 hanya dipasang beberapa bagian yang membuatnya seperti mobil balap sesungguhnya, seperti sayap belakang, tambahan bagian pada aero, dan lainnya. Harga yang dipatok pada mobil GT3 itu lebih murah 2 kali lipat bila dibandingkan dengan GTE. Misal mobil Porsche 911 GT3R dihargai €429.000. Sedangkan 911 RSR versi GTE dipatok dengan harga 2 kali lipatnya, yaitu €858.000. Pada FIA WEC tahun 2018, ronde pertama pembuka di Spa, Ford GT dalam kelas GTE mencatatkan waktu 2 menit 12 detik saat balapan. Sedangkan catatan waktu yang diperoleh Audi R8 LMS pada kelas GT3 pada sesi Superpole Spa 24 jam yaitu 2 menit 18 detik. Itu berarti komparasi waktu yang diperoleh antara kelas GTE dan GT3 adalah 4-6 detik. Muncul di benak kami, apakah GT3 bisa bergabung dengan GTE pada kompetisi WEC? Jawabannya tidak bisa. Memang pada musim 2022, IMSA menerapkan satu kelas GT, yaitu GTD, yang terbagi menjadi GT Daytona Pro dan GT Daytona. Dengan ikutnya Chevrolet Corvette C8R dengan regulasi GTE dan bersaing dengan kompetitor lainnya yang menggunakan mobil GT3, namun ini bisa menjadi malapetaka.
Stefan Rattel mengatakan dengan diikutsertakannya GT3 ke ajang WEC yang notabene dengan GTE akan menimbulkan kekacauan. Ia berujar, ketika tim pabrikan mengadopsi GT3, mungkin itu akan menjadi pesta dalam 2 atau 3 tahun, tapi dalam pengeluaran akan tidak terkontrol. Rattel lalu melanjutkan, GT3 adalah balapan untuk tim customer. Selama dicampurkan dengan profesional dan amatir, semua akan baik-baik saja. Tapi jika itu diikutsertakan dalam ajang sepenuhnya untuk profesional, ini akan berbahaya. Jika itu menjadi pertarungan antar pabrikan, semua akan kacau. Memang secara kasat mata, mobil GT3 dan GTE terlihat sama. Namun, ada beberapa faktor yang membuatnya terlihat sama sekali berbeda. Sekali lagi, regulasi GT3 tidak bisa diikutkan untuk ajang fully profesional, sedangkan GTE cocok untuk ajang tarung antar pabrikan. Baik, segitu dulu untuk video garis balap pada kali ini. Bila kalian ada masukan, kritik, dan saran, boleh untuk tulis di kolom komen. Dan kalian boleh untuk like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan mengetahui konten dari kami untuk selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam motorsport Indonesia.